Dia santai. Enak. Kayak belalang. Bentuknya kayak belalang. Namanya juga belalang. Gimana caranya bikin peta traveling biar nggak kehabisan dana dan juga kehabisan tenaga di tengah perjalanan? Yuk ikuti Maiin. Halo, assalamualaikum, ketemu lagi dengan Maiin di blog Inara TV channel. Berhasil atau enggaknya rancangan traveling tentu pengaruh banget dari plan yang kita buat. Kelihatannya sepele ya, tapi ini impactnya gede banget buat dana keuangan kita. Nggak cuma lari pengaruhnya ke dana, tapi juga pembagian tenaga. Maklum, untuk kita yang saat ini anaknya masih kecil-kecil atau masih ada bayi, tentu persiapannya beda banget. Jalan-jalan yang pasukannya cuma berdua, buntutnya 1, 2, atau bahkan ada bayi kayak Maiin, tentu beda banget untuk mempersiapkan perencanaannya. Perencanaannya matang, gak ganggu keuangan tabungan, dan travelingnya bisa dilakukan dengan riang gembira, plus bisa menjelajahi ke banyak tempat. Gimana sih cara bikin plannya? Yuk ikuti Maiin, tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu blog Inara TV channel dan tekan tanda lonceng untuk dapat notifikasi secara gratis. Yang paling pertama perlu dipersiapkan yaitu dana. Kita menyiapkan anggaran berapa nih untuk liburan kali ini. Dananya udah ketahuan berapa, baru kita langsung mapping untuk tempat wisata yang akan dikunjungi. Kalau yang udah Maiin lakuin, hari pertama traveling biasanya Maiin akan mengunjungi lokasi wisata yang treknya paling berat atau lokasinya paling jauh dan di ujung. Perlahan mendekat ke pusat kota dengan tujuan nanti di pusat kota ending terakhir kita bisa menjangkau untuk membeli oleh-oleh, dan pulangnya itu biasanya kan tenaga kita udah habis. Dan itu lokasinya kalau pusat kota umumnya dekat dengan tol. Beli oleh-oleh enak kan di waktu terakhir kan, karena kita nggak nyimpen dalam waktu lama dan nggak makan space untuk nyimpen di mobil juga. Jadi selama beberapa hari ke depan memang fokus hanya jalan-jalan aja, nggak perlu mikirin tentang oleh-oleh dan tetek bengek lainnya. Nikmati hari-harimu. Kalau kita udah punya peta untuk tempat rekreasi mana aja yang kita akan kunjungi, nanti kita bisa nge-search nih di internet untuk biaya karcis masuknya. Dari situ udah mulai ketahuan titik terangnya. Biaya untuk tiket masuk berapa? Biaya tol dan biaya bensin bisa langsung diprediksikan. Nah, titik untuk menghemat selanjutnya ada di hotel atau penginapan. Kalau Maiin pribadi memilih penginapan itu yang sesuai dengan kebutuhan aja. Utamanya kalau buat Maiin kebutuhan yang paling vital, penginapan itu wajib ada air panas, AC dan TV kabel, juga internet wifi-nya. Air panas biar kita semua pada nggak masuk angin karena memang ini dalam kondisi perjalanan dan bayi juga memang masih butuh mandi air hangat. Terus AC tentunya biar kita bisa tidur atau istirahat dengan nyaman. Dan untuk TV kabel untuk pengalih perhatian di kondisi darurat. Kayak misalnya adiknya pengen tidur, tiba-tiba abangnya berantem. Nah, sementara dialihkan pakai TV kabel dulu. Gak dibiasain sih, cuman memang kondisi darurat biar semuanya gak kehilangan mood ketika rekreasi dilakukan. Peta tempat wisata yang akan dikunjungi sudah ditentukan, saatnya kita bisa nyari informasi untuk tempat penginapan yang ingin kita booking. Enaknya langsung cari aja informasinya via internet, biar dananya lebih pasti dan bergesernya nggak terlalu parah. Beda cerita kalau setiap ingin liburan kita mesti cari-cari dulu tempat nginepnya. Tentu buang banyak waktu, juga gambling uangnya tuh lebih nggak terarah. Dan kalau tips dari Maiin itu selalu memecah
perjalanan baik jarak tempuh dan tenaga. Jadi setiap kita mengunjungi satu tempat itu biasanya Main nginep dulu di situ. Jadi biar anak nggak capek-capek banget dan kita orang tua pun nggak capek-capek banget. Ambil penginapan 1 hari dan menghandle kerepotan menurunin barang. Main udah membagi baju-bajunya sesuai harinya. Itu bisa dicek di video sebelumnya karena Main pun udah membagi untuk outfitnya per hari. Di sini aja sebenarnya udah terang untuk kondisi keuangannya. Kita langsung bisa memprediksikan nih dana yang akan dikeluarkan untuk proses rekreasi nanti. Nominal besarannya udah langsung nggak buta banget, kelihatan gamblang, dan kalaupun ada penambahan ini sifatnya minor. Semua sudah disiapkan, sekarang tinggal nikmati perjalanannya dan bakalan ada banyak hal baru yang bisa kita pelajari dalam proses perjalanan ini. Nah, untuk area wisata pertama yang akan Main kunjungi ini adalah Pantai Kukup. Yang warga Jogja pasti udah tahu nih, konon katanya keindahan Pantai Kukup itu disebut Balinya Yogyakarta. Penasaran, Main pun bakal mengunjungi Pantai Kukup ini. Nah, untuk treknya kondisinya kayak gini ya. Bu, galangnya berapaan, Bu? 25. Seapa, Bu? Toples. Rasa toples ya? Rasa gurih sama pedes. Oh, setengah toples bisa nggak, Bu? Nggak bisa ya? 1 toples ya? Oh, bentar ya, Bu ya. Awetnya lama kok, itu 1 bulan. Ngicip dulu bisa. Ini digoreng lagi apa gimana, Bu? Enggak, langsung dimakan. Oh, udah digoreng ya? Iya. Nih, Bu. Mau yang pedes apa yang gurih? Yang gurih aja, Bu. Ini gurih. Ini apa nih, Bu? Ini pedas. Pedes. Kalau yang ini gurih. Ya, Makan bagaimana, Bu? langsung makan. Belum pernah? Gue pernah makanya. Si bocah kepengen. Aku pengen nyobain dong. Belalang. Ayam udang. Oke deh, Bu. Makasih, Bu ya. Markicop. Banyak gak? Mana tempuk? Ya. Garing banget. Ya. Enak gimana rasanya? Enak. Kayak belalang. Enak. Mantul. Kayak ayam. Gurih ya? Rasanya kayak ayam. Ini ada yang loncat nih. Bukan loncat, emang keluar. Loh. Bentuknya kayak belalang. Namanya juga belalang. Perjalanannya sebenarnya tinggal 15 kilo lagi, tapi karena suaminya ngantuk, mending nggak usah dipaksain. Jadi dia istirahat biar si Acu ikut mama ya. Ayo biar istirahat. Sebenarnya sebentar lagi 15 kilo. Tapi gitu patokannya kalau traveling dan anak-anak dan keluarga, jangan koyo dan nggak usah dipaksain. Kita memang ada target kemari, tapi juga harus lihat kondisi realnya, kondisi suami, ibu, terus bayi, juga anak-anak. Jadi ya santai, dibawa happy, dibawa fun, jangan ngoyo karena itu udah komitmen sama. Namanya jalan-jalan itu pengen senang-senang, bukan dijadiin beban. Gimana ini?
Ya, kita cekin. Ya, udah dikunci. Belum. Kayaknya yang ini nih sayang. Hanya selangkah ke pantai karena penginapan ini letaknya hanya beberapa meter dari bibir pantai. Tempat menginap yang terjangkau dan letaknya persis deket banget dengan pantainya. Yuk besok main ulas ya. Tempat penginapan terjangkau, letaknya strategis dan dekat banget sama pantai. Terima kasih untuk yang sudah menonton videonya sampai habis. Sampai ketemu di next video selanjutnya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Tinggalkan pesan di komen, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di next video selanjutnya. Jangan lupa di follow Instagram Main di @bloginara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.